peneliti pekerja migran Indonesia di Jepang yang hari ini telah berada di tengah kita. Yang pertama adalah Natsuko Saiki Sensei dari Nagoya Gakuin University, Kak Yusi Widara Hesti, Ritsumeikan University, saya sendiri, Muhammad Reza Rustam dari Hiroshima University, Mbak Anastasia Wulandari Hashim, Kobe University, Mbak Laude Hanifah, Hitotsubashi University, dan yang terakhir Mbak Fitria Nurisa dari Chiba University. Tujuan utama organisasi ini yaitu mendorong terciptanya kesadaran kolektif dan partisipasi aktif bagi pekerja migran Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya selama perjalanan migrasinya ke Jepang, memberikan penyebaran informasi terkait ketenagakerjaan maupun non-ketenagakerjaan, termasuk informasi mengenai akses bantuan hukum, melakukan upaya pemberdayaan sehingga terbangun rasa solidaritas dan kepedulian bersama. Tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita ke sesi pertama, sesi Mbak Yusi ya. Mbak Yusi, silakan waktu dan tempat. Terima kasih Mas Reza. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Silakan Mbak. Terlihat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam acara Migran Bicara kali ini. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Reza, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai asuransi ketenagakerjaan, keselamatan, dan kecelakaan untuk pekerja migran Indonesia di Jepang. Sebagai pemantik awal dalam acara kali ini, izinkan saya untuk memberikan presentasi dengan judul Dilarang Sakit, gitu ya. Semoga teman-teman semua yang hadir di sini selalu berada dalam keadaan sehat, gitu ya. Presentasi kali ini menjelaskan mengenai siklus kerentanan pekerja migran Indonesia dari pra keberangkatan sampai ke negara tujuan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Nah, kenapa hal ini penting untuk kita bahas? Teman-teman, seperti kita ketahui bersama bahwa seluruh pekerja, baik itu pekerja migran ataupun pekerja di negaranya sendiri, itu memiliki hak atas perawatan dan kesehatan juga keselamatan kerja. Dan ini sudah tertuang di dalam Konstitusi International Labour Organization atau kita sebut dengan ILO, yang telah menjamin di dalam prinsip-prinsipnya yaitu semua pekerja itu berhak mendapatkan jaminan keselamatan jiwa, hak atas jaminan sosial yang bersifat universal dan diakui sebagai dengan HAM. Artinya semua pekerja itu harus terlindungi dari penyakit, baik penyakit dan cedera yang ditimbulkan dari pekerjaan mereka. Nah, berdasarkan laporan ILO sendiri telah dijelaskan bahwa ternyata setiap tahunnya ada sekitar 2 juta orang meninggal yang diakibatkan oleh kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja. Nah, salah satu kelompok yang paling rentan untuk mengalami kecelakaan kerja itu sendiri adalah pekerja migran, dan tidak terkecuali bagi pekerja migran yang berada di Jepang. Bahkan menurut penelitian dari Hayakawa, di antara penyebab terjadinya kecelakaan kerja itu yaitu karena adanya hambatan bahasa, adanya diskriminasi, dan tidak memiliki asuransi kesehatan. Saya akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai hal ini di slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari kebijakan atau undang-undang ketenagakerjaan yang ada di Jepang itu sendiri seperti apa sih? Nah, ternyata kalau kita lihat dari undang-undang ketenagakerjaan di Jepang, sesungguhnya kebijakan tersebut sudah melingkup atau memberikan perlindungan kepada pekerja migran yang ada di Jepang. Salah satunya harus menganut prinsip-prinsip kesetaraan perlakuan, lalu upah yang sama, larangan kerja paksa seperti intimidasi, kekerasan, dan lain-lain, dan juga adanya jaminan pelaksanaan hak-hak sipil bersama dan hak atas perawatan kesehatan dan keamanan lingkungan kerja.
Jadi bisa kita lihat di sini teman-teman bahwa ternyata kalau dari segi Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah sangat jelas gitu ya, mengatur perlindungan pekerja migran dari berbagai aspek. Nah, lalu apabila terjadi kecelakaan kerja, apa yang harus dilakukan gitu? Ternyata sekali lagi dijelaskan di dalam Kementerian Ketenagakerjaan Jepang di dalam undang-undangnya ada yang namanya kompensasi asuransi kecelakaan kerja atau biasa kita sebut dengan Rosai Hokeng. Nah, apa itu Rosai Hokeng? Rosai Hokeng adalah undang-undang asuransi kompensasi kecelakaan industri yang berlaku untuk orang asing yang bekerja sebagai karyawan di Jepang tanpa memandang kebangsaan. Nah, sekali lagi di sini tanpa memandang kebangsaan. Artinya di sini sudah ada yang namanya poin kesetaraan gitu ya. Tidak terlepas dari manapun keluarga negaraannya, mereka memiliki hak gitu ya. Lalu tidak hanya memiliki status penduduk yang bekerja, tetapi juga mahasiswa asing bahkan yang memiliki pekerjaan paruh waktu juga dilindungi oleh asuransi santunan kecelakaan tersebut apabila yang bersangkutan mengalami kecelakaan kerja. Nah, bagaimana kenyataannya di lapangan? Berdasarkan hasil dari penelitian yang saya lakukan dan juga berdasarkan dari literatur review dari peneliti-peneliti sebelumnya, ternyata masih banyak ditemukan adanya kekerasan sistematis yang dialami oleh pekerja migran Indonesia, bahkan bukan hanya di negara tujuannya saja, tetapi sebelum masa keberangkatan. Ini poin pentingnya juga adalah masa sebelum keberangkatan mereka sudah mengalami kekerasan sistematis. Padahal kalau kita melihat dari peraturan pemerintah Indonesia nomor 59 gitu ya yang mengatur mengenai perlindungan tenaga kerja, di situ disebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan perlindungan terhadap calon tenaga kerja Indonesia dari sebelum atau periode keberangkatan, yaitu dari masa mereka mendaftar, mereka melakukan pelatihan di negara asal, sampai mereka masuk ke negara tujuan dan bekerja, dan kembali ke negara mereka atau ke negara asal setelah mereka selesai program. Artinya, perlindungan kerja di sini adalah seluruh aspek atau kegiatan yang melindungi proses pendaftaran tersebut, yang harus menjamin gitu ya, bahwa calon-calon pekerja ini mendapatkan jaminan keamanan dan juga dipastikan bahwa mereka melalui proses imigrasi yang aman dan terlindungi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan perlindungan pekerja migran? Saya sedikit menjelaskan lebih lanjut mengenai ini. Ternyata para calon pekerja migran itu mendapatkan perlindungan sebelum keberangkatan dalam dua aspek. Yang pertama yaitu adalah perlindungan administratif, yang kedua adalah perlindungan teknis. Apa yang dimaksud dengan perlindungan administratif? Perlindungan administratif adalah tadi perlindungan mengenai kelengkapan dokumen, penetapan kondisi dan syarat kerja, itu juga teman-teman calon pekerja harus mendapatkan hak tersebut. Gitu ya. Lalu yang kedua perlindungan teknis. Nah, perlindungan teknis itu adalah teman-teman calon pekerja itu berhak menerima sosialisasi informasi hak dan kewajiban sebelum keberangkatan. Lalu teman-teman juga berhak mendapatkan peningkatan kualitas dengan diberikannya pelatihan dan juga pendidikan. Lalu adanya informasi mengenai jaminan sosial dan fasilitasi pemenuhan hak calon pekerja migran, dan juga mendapatkan pembinaan dan pengawasan ketika program berlangsung. Nah, saya ingin mengelaborasi yang dimaksud dengan informasi. Informasi apa sih yang berhak didapat oleh calon pekerja migran sebelum berangkat? Yang pertama adalah hak dan kewajiban. Lalu yang kedua adalah jenis kerja dan kondisi kerja. Yang ketiga, mekanisme jaminan sosialnya seperti apa. Itu ternyata sudah berhak teman-teman terima informasi tersebut dari sebelum berangkat. Lalu tahapan dan tata cara migrasi aman itu seperti apa. Lalu juga himbauan mengenai kondisi kerentanan, seperti misalnya adanya perdagangan orang atau sindikat narkotika, terus gangguan kesehatan dan bahkan gangguan kesehatan jiwa dan juga gangguan kesehatan reproduksi. Itu sudah harus dijelaskan secara detail di masa prakeberangkatan. Lalu juga mengenai hukum dan budaya di negara penempatan. Jadi bukan saja menjelaskan mengenai musim yang berbeda, tetapi juga menjelaskan hukum apa yang berlaku di negara tujuan juga harus diberikan oleh pemerintah atau lembaga pengirim, gitu ya. Lalu perjanjian kerjanya seperti apa, mekanisme pengaduan dan pelaporannya seperti apa, itu berhak teman-teman terima di masa prakeberangkatan. Lalu juga ada
penetapan kondisi. Nah, ini penetapan kondisi juga harus teman-teman terima ternyata informasinya mengenai jam kerjanya, mengenai hak cutinya, dan secara mendetail mengenai asuransi itu sudah harus dijelaskan di masa prakeberangkatan. Mengenai jenis asuransinya seperti apa, jenis keselamatannya seperti apa, itu sudah harus disosialisasikan di masa prakeberangkatan. Lalu apabila ada pelatihan gitu ya untuk pengembangan kompetensi di sebelum keberangkatan, teman-teman calon pekerja migran juga berhak mendapatkan fasilitas yang layak, fasilitas yang aman gitu ya, dan diberikan penyuluhan oleh tenaga pelatih yang handal dan kompeten di bidangnya. Kira-kira seperti itu. Jadi sebetulnya dari undang-undang juga sudah secara lengkap mengatur hak-hak calon pekerja migran agar mereka melakukan migrasi aman, gitu ya. Namun bagaimana kondisinya di lapangan, gitu ya? Nah, ini hasil dari temuan penelitian saya, khususnya memang kepada pemagang di masa prakeberangkatan. Karena kebetulan para pemagang ini kan punya skema pelatihan yang mengharuskan mereka tinggal di asrama gitu ya selama beberapa bulan sebelum mereka berangkat. Nah, berdasarkan hasil wawancara saya ditemukan ternyata mereka mendapati fasilitas yang sangat minim ketika berada di asrama. Dan banyak di antara mereka mengalami kekerasan verbal dan fisik pada masa prakeberangkatan. Lalu mereka juga dilarang sakit. Sakit artinya mereka gagal. Nah, teman-teman yang berkecimpung di dunia pemagangan gitu ya, atau pemerhati pemagangan mungkin tahu bahwa mereka ini biasanya ketika di masa pelatihan itu harus lari, harus push up gitu ya. Banyak tes-tes ketahanan fisik yang harus mereka lakukan. Nah, ternyata di situ juga mensyaratkan mereka untuk mereka kuat gitu ya, tangguh, bahkan dilarang sakit. Kalau mereka sakit artinya gagal gitu ya. Nah, yang terakhir justru malah mereka menerima informasi mengenai hukum ketenagakerjaan itu hampir tidak ada gitu ya. Mereka tidak menerima mengenai hukum-hukum ketenagakerjaan. Jadi proses pelatihan dan pengembangan di masa pelatihan sebelum keberangkatan lebih banyak menekankan mengenai ketahanan fisik dan juga budaya yang sebetulnya tidak secara langsung terkait mengenai hak-hak mereka yang seharusnya mereka terima sesuai dengan tadi undang-undang yang sudah saya sebutkan gitu ya. Lalu bagaimana di negara tujuan tadi seperti yang saya sudah sebutkan juga berdasarkan penelitian haknya Hayakawa menyebutkan bahwa adanya kendala bahasa. Nah, teman-teman yang memiliki kendala bahasa ini sangat menjadi salah satu penghambat yang besar gitu ya untuk teman-teman bisa mengakses asuransi atau hak-hak kesehatan teman-teman gitu ya. Akhirnya dengan adanya kendala bahasa ini kebanyak dari teman-teman pekerja yang kemudian mengobati diri mereka sendiri gitu ya, karena nggak ngerti nih harus kemana, harus bagaimana, akhirnya mereka mengobati diri sendiri. Nah, mengobati diri sendiri ini kemudian sangat beresiko, bukannya sembuh gitu ya, malah nanti kondisinya justru sudah sangat parah baru bisa ditangani misalnya. Lalu adanya diskriminasi gitu ya, dan kondisi kerja yang tidak mengutamakan keselamatan, tidak memiliki izin atau lisensi resmi gitu ya untuk mengoperasikan alat atau kendaraan tertentu. Nah, ini juga banyak ditemukan dalam hasil wawancara saya dengan pekerja yang ternyata mereka juga seringkali menggunakan satu mesin atau kendaraan yang di pabrik-pabrik itu tanpa adanya lisensi resmi. Nah, ini sangat rawan sekali gitu ya untuk keselamatan kerja mereka. Lalu akses perlindungan kesehatan juga terhalangi oleh pihak perusahaan yang nakal, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa kutipan dari hasil wawancara saya dengan teman-teman pemagang, gitu ya, di masa prakeberangkatan, khususnya salah satunya namanya saya samarkan, gitu ya. Dia berada di Jakarta dan dia masuk melalui lembaga pengirim swasta. Dia menyatakan bahwa kita dilarang lemah, apalagi sakit selama pelatihan, karena kalau sakit kita akan dianggap gagal dan tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Lalu juga ada dari Kyoto dan ini saya wawancara ketika dia sudah berada di Jepang gitu ya. Dia bilang pada masa keberangkatan itu mereka melakukan pelatihan prakeberangkatan di asrama, mereka memisahkan laki-laki dan perempuan, mereka juga melatih fisik, mengajari bahasa dan budaya. Namun pada saat itu ternyata banyak ditemukan peserta yang sakit dan lelah, tetapi pelatih tetap terus mengingatkan bahwa kami harus kuat, tidak boleh sakit atau menyerah gitu ya, karena kita harus fokus bagaimana caranya bertahan. Karena kalau tidak,
kita akan gagal untuk melanjutkan program ini. Nah, kira-kira seperti ini gambaran prakeberangkatan. Jadi bisa dibayangkan bahwa pelanggaran hak kesehatan calon pekerja migran itu sudah terjadi semasa mereka sebelum sampai ke negara tujuan, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian ketika teman-teman pekerja sudah sampai di Jepang? Nah, ini teman-teman mungkin sudah banyak bisa melihat beberapa kejadian atau kasus gitu ya yang terjadi mengenai kecelakaan-kecelakaan yang dialami oleh teman-teman pekerja migran Indonesia gitu ya. Ada yang terjepit dan bahkan yang terbaru adalah kecelakaan kendaraan ketika menuju ke tempat kerja di prefektur Aichi. Nah, 1 menit lagi, Mbak. oh ya, baik Mas Reza, terima kasih. Nah, artinya kenapa kita penting untuk membahas mengenai hak kesehatan ini? Ternyata berdasarkan inspeksi dari pemerintah Jepang sendiri, ternyata pelanggaran paling tinggi itu adalah pelanggaran kesehatan dan keselamatan kerja, gitu ya. Lalu juga adalah keselamatan kelayakan hak tempat tinggal juga menjadi pelanggaran yang cukup signifikan tinggi dilakukan oleh banyak perusahaan atau tempat-tempat kerja yang ada di Jepang. Nah, ini teman-teman bisa sebetulnya mengakses bagaimana sih panduan mengenai asuransi ini di dokumen yang khusus dengan menggunakan bahasa Indonesia seperti ini ya. Lalu apa yang dimaksud dengan kecelakaan kerja juga di situ ada penjelasannya dari akibat perjalanan kerja itu masuk ke dalam klaim asuransi kecelakaan kerja. Ini bisa teman-teman akses di sini gitu ya, dan ini menggunakan bahasa Indonesia. Terakhir, sebagai penutup, teman-teman, kita tahu bahwa sebagai pekerja kita harus mengetahui apa kewajiban kita tentu saja, namun di luar itu tentu saja kita juga berhak untuk mengetahui apa saja hak kita sebagai pekerja. Nah, untuk itu melalui Rumi ini kita sama-sama belajar gitu ya, sama-sama mempelajari apa saja hak-hak kita, dan teman-teman saling memberdayakan, mengempower teman sendiri. Ketika teman-teman sendiri sudah berdaya, maka kita bisa saling memberdayakan orang-orang di sekitar kita. Kira-kira itu saja dari saya. Nanti lebih lanjut mungkin akan dijelaskan secara lebih komprehensif dengan Bapak Okawa mengenai asuransi kerja yang ada di Jepang. Terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Mas Reza. Ya, sama-sama, Mbak. Terima kasih banyak ya atas presentasinya yang luar biasa dari Kak Yusi. Dengan ini kita banyak belajar ya tentang bagaimana sih keadaan real yang terjadi di Jepang bagi pekerja migran Indonesia, khususnya masalah kecelakaan kerja dan hal-hal yang tidak layak gitu ya bagi pekerja. Nah, pembicara selanjutnya kita mengundang salah satu pekerja migran Indonesia yang bekerja di Jepang dengan visa engineering ya, visa engineer, dan pada tahun 2020 mengalami kecelakaan kerja. Namanya Mas Darussalam, kebetulan sudah berada di tengah-tengah kita. Saya panggil dulu, Mas Darussalam. Iya, Bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Nah, Iya, jelas ya. boleh nggak kita bercerita tentang tentang bagaimana kronologi kecelakaan kerja yang Mas Darussalam alami pada saat itu ya terjadi. Mungkin saja Mas Darussalam pada saat itu terjadi masih ingat lah seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana, Mas? Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Pertama, perkenalkan, nama saya Darussalam, Muhammad Darussalam. Saya tinggal di Aichi, kalau di Jepangnya di daerah Aichi. Kebetulan waktu itu di tahun 2020, tepatnya di bulan 9, terjadi kecelakaan yang menimpa saya. Dan sebenarnya kejadiannya, detailnya seperti apa itu sebenarnya saya waktu itu saya sama sekali tidak ingat ya teman-teman semua. Jadi ceritanya itu saya cuma dijelaskan sama teman-teman saya yang melihat secara langsung seperti itu, karena kondisi saya saat itu sama sekali tidak sadar, dan semua teman dan karyawan yang di situ pun memvonis saya kemungkinan sudah tidak ada seperti itu kan.
Uh, Udah dan meninggal ya? Iya, udah meninggal seperti itu. Udah muri untuk diselamatkan seperti itu. Karena waktu itu saya juga harus diterbangkan dengan dari tempat kejadian itu harus diterbangkan ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter seperti itu. Jadi waktu itu kejadiannya saya menurunkan barang dari lantai 3 mau saya turunkan ke lantai 1 dan terjadi human error di lantai 2. Elevatornya itu macet ya gitu. Liftnya ya, liftnya. Karena iya liftnya liftnya itu macet, terjadi error berhenti di antara lantai 2 dan lantai 1 dan 60% di lantai 2 dan 40% di lantai 1 seperti itu. Dan karena di situ bukan tempat bagian saya sendiri sebenarnya, jadi waktu itu teman saya yang masuk ke dalam dan antusias untuk memperbaiki seperti itu. Dan saya pun dipanggil karena saya sudah menunggu di lantai 1 karena itu barang saya dipanggil lagi naik ke lantai 2 dan akhirnya saya ada antusias untuk membantu kemungkinan seperti itu ya, mau ikut masuk ke dalam seperti itu. Dalam proses waktu saya mau masuk membantu teman saya masuk ke dalam itu ternyata box elevator itu langsung jatuh begitu saja. Dan ya itu saya seperti sebenarnya bukan ketimpa tapi kepotong seperti itu. Jadi badan saya yang di bawah itu kena lantai, yang atas kena elevator tersebut ya, di punggung saya. Jadi saya potong dulu. Jadi badannya setengahnya ada di elevator, di dalam elevator, setengahnya ada di luar. Jadi ketika seperti itu. Ketika liftnya jatuh, sebahagian badan Mas itu ada di dalam dan ada di luar ya. Jadi patah gitu ya. Iya, seperti posisi kita waktu kalau muslim kita sujud seperti itu ya. Jadi dalam posisi sujud itu yang kaki lutut, kaki betis saya itu kena ke lantai dan yang di atas punggung saya kena di elevator tersebut. Jadi posisi kepotong seperti itu. Jadi jadi dalam keadaan lift tersebut error. Menurut yang Mas ketahui, apakah lift tersebut pernah dilakukan pengecekan secara berkala nggak? Biasanya kan syarat untuk mempekerjakan manusia gitu ya, manusia di sebuah industri itu harus ada pengecekan gitu kan untuk liftnya. Di tempat Mas ada pengecekan nggak? Ya, jadi waktu saya keluar dari rumah sakit itu pun saya udah udah dipanggil sama pihak Rosyid dan kepolisian juga untuk menanyakan untuk terjadiannya seperti apa dan sebagainya, dan salah satunya juga menerangkan bahwasanya ternyata lift atau elevator itu sama sekali tidak ada melakukan tanking atau pengecekan dari perusahaan tersebut seperti itu, Mas. Seperti itu. Jadi ya, bahkan ada yang menemukan bahwasanya setelah itu kan banyak dari kepolisian, imigrasi dan pihak ketenagakerjaan juga mengecek ya. Itu ada menemukan bahwasanya sensor dari elevator itu sudah nggak berfungsi lagi seperti itu. Makanya waktu box elevator itu harus berhenti, harusnya wire kawatnya itu berhenti, itu ternyata masih ngulur terus seperti itu. Akhirnya terjadi kecelakaan tersebut. Karena memang tidak pernah dilakukan pengecekan ya. Tidak pernah dilakukan pengecekan atau tanking itu. Nah, pada saat terjadi kecelakaan nih, apakah perusahaan mengurusi asuransi kerja Mas tuh? Dan bagaimana perusahaan melakukan pengurusan asuransi tersebut? Ya, karena menurut saya kecelakaan saya itu besar gitu ya. Parah ya. Okujiko ya kalau di Jepang itu udah termasuk kecelakaan besar ya. Menurut saya mau nggak mau perusahaan harus mengurusi, karena dari berbagai pihak itu pun mengecek kayak gitu, tahu semua kayak gitu kan. Jadi waktu itu emang saya semua untuk pengobatan saya itu diklaim sama asuransi perusahaan seperti itu, dan biaya pengobatan saya juga semua di cover sama asuransi, diurusin sama perusahaan tersebut. Cuman untuk selebihnya masalah asuransi yang lain, karena setelah itu ada beberapa dari masukan dari teman-teman dan
apa itu pengalaman dari teman-teman yang lain itu masih ada asuransi-asuransi yang mungkin ada juga seperti itu. Cuman dari perusahaan sendiri selama ini untuk pengobatan saya dan Jadi biaya saya selama tidak bekerja itu masih di cover asuransi seperti itu. jadi pada kesimpulannya begini ya, karena kecelakaan kerja yang Mas alami besar gitu, jadi ada perhatian Iya. khusus yang lebih gitu kan. Iya, Nah, tapi iya, kita nggak tahu bagi seperti itu. teman-teman pekerja Indonesia yang mengalami kecelakaan kerja, namun kecelakaannya itu tidak separah Mas, mungkin saja ya Iya. tidak ada apa asuransinya tidak dilakukan gitu kan. Iya. Nah, dalam pengurusan asuransi tersebut apakah ada kendala gitu Mas? Misalnya kendala bahasa atau bagaimana lah kira-kira seperti itu. Iya, kalau masalah untuk kendala bahasa, mungkin ya kalau bahasanya itu bahasa Gemba, mungkin saya sedikit tahu ya. Cuman kalau bahasanya bahasa asuransi, bahasa rumah sakit dan sebagainya, waktu itu memang saya mengalami kendala juga seperti itu. Kak, tadi kan perusahaan bertanggung jawab ya. Jadi dan sempat juga kalau nggak salah Mas bilang upahnya itu terbayarkan ya. Nah, Iya. apakah ada pernah nggak sekali atau 2 kali upahnya itu telat dibayar atau gimana gitu? Pernah nggak Mas? Oh iya, untuk masuk di poin tersebut, sebenarnya semua itu terbayarkan ya. Cuman waktu itu karena pengurusannya itu harus melalui perusahaan, terus masuk ke saya ingkang dulu dan masuk ke mana itu perusahaan lagi dan baru ke pihak asuransi itu. Waktu itu sempat terjadi kendala 2 bulan dan bahkan waktu saya mulai masuk kerja itu terstop lebih dari 3 bulan waktu itu. Dan akhirnya saya tanya sodang dengan pihak tertentu seperti itu, akhirnya kembali normal kembali dari perusahaan itu. Cepat-cepat diurus seperti itu. Nah, di perusahaan Mas yang orang Indonesianya yang pasti bukan Mas aja dong ya. Mungkin Ya, ada jenis visa yang lain dong. Ada Kensuke juga seperti itu. Oh gitu. Nah, ya. jadi setelah kecelakaan Mas terjadi itu bagaimana dengan teman-teman? Ya ini kan tadi ceritanya kan ada inspeksi dari perusahaan-perusahaan apa kementerian terkait tuh. Ya, Ya kan Kementerian Sosial gitu kan. Nah, bagaimana dengan nasib teman-teman pekerja Indonesia yang lain setelah terjadi kecelakaan? Iya, Mas. Jadi untuk setelah terjadi kecelakaan itu banyak di apa ya, Siraberu itu dicari tahu lah jenis visa kami itu apa, pekerjaannya sesuai dengan izin atau enggak. Dan yang terakhir ini yang baru-baru kurang lebih 4 bulan ya sebenarnya. Sebenarnya dari awal sudah menjadi permasalahan sebenarnya. Cuman finalnya di 4 bulan, kurang lebih 4 bulan terakhir ini, teman-teman Kensuke yang dari Indonesia, emang dari Indonesia semua, yaitu serentak diberhentikan dan dipulangkan karena yang tidak sesuai dengan izin kerja tersebut. Jadi oke. Jadi kontrak kerja ketika masuk dan bekerjanya secara real itu berbeda sehingga diminta pulang ya gitu. Iya, seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi ada teman-teman Kensuke kurang lebih 16-an orang itu diberhentikan secara bersamaan gitu. Mau kontraknya yang masih lama ataupun sebentar, semua tidak dipindahkan sama. Iya. Tidak dipindahkan kerja di perusahaan lain. Setahu saya sejenis. Iya. Yang sesuai dengan kontrak gitu. Enggak. Ya karena terlalu banyak mungkin dari pihak Kumiai sendiri mengalami kewalahan atau gimana, yang setahu saya pada pulang ya, seperti itu Mas. Teman-teman. Nah, pada saat sakit nih. Jadi kan Mas juga pasti kebingungan dong. Jadi kan juga ya siapa sih yang mau ada kejadian seperti ini gitu kan tidak mungkin. Mas juga kebingungan, otomatis juga Mas akan berusaha untuk mencari teman-teman Indonesia atau organisasi-organisasi yang terkait untuk bisa membantu Mas gitu kan, mudah
menerjemahkan atau dan lain-lain. Misalnya seperti itu, atau pendampingan lah dari NGO yang ada di Jepang. Apakah Mas pernah melakukan itu? Dan kalau Mas misalnya pernah melakukan itu, apakah ada kesulitan nggak? Iya, terima kasih Mas. Di situ sebenarnya saya juga ini ya, cari informasi dan beberapa kali saya sempat melakukan konsultasi kepada atau disebut bisa sensei ya, seperti yang lebih tahu untuk masalah hukum dan sebagainya. Dan tapi waktu itu saya waktu terjadi yang saya sampaikan sebelumnya, terjadi ketelatan gaji saya yang 3 bulan lebih itu nggak terbayarkan. Saya waktu itu sodang sama sensei seperti itu ya. Akhirnya dari pihak sensei menghubungi ke pihak perusahaan saya waktu itu ya, untuk sebatas menjelaskan cara untuk pengurusan asuransi yang kiranya saya bekerja cuman tidak boleh TJ, maksudnya sampai jam yang ditentukan seperti itu. Hari saya pulang jam 3 seperti itu. Menjelaskan seperti itu aja, dari perusahaan membatasi bahwa saya tidak boleh sodang ataupun konsultasi dengan pihak lain ya, seperti itu yang menurut saya kurang pas di posisi saya seperti itu. Padahal dengan kondisi saya orang asing dan bahasa kurang seperti itu, saya sama sekali kurang ya tentang aturan yang di Jepang seperti itu. Betul. Jadi sebenarnya Mas sangat membutuhkan orang yang lebih paham dan mungkin orang yang bisa berbahasa Indonesia dan bisa berbahasa Jepang gitu untuk memudahkan informasi tersebut sampai ke Mas ya. Seperti itu ya. Namun perusahaan melarang Mas lah seperti itu. Iya, untuk membatasi melakukan itu. Iya. Padahal itu hak Mas ya. Iya, itu hal saya karena saya merasa seperti itu lebih tenang ya, maksudnya seperti yang sebelumnya saya tidak tahu karena apakah perusahaan maksudnya pengobatan saya itu nantinya akan ditanggungkan ke saya semuanya seperti itu pun saya awalnya nggak tahu sama sekali ya, seperti itu Mas. Jadi benar-benar butuh informasi seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir Mas dari saya. Nah, apa saran Mas nih untuk pekerja-pekerja kita agar terhindar dari kecelakaan kerja, dan ketika terjadi kecelakaan kerja harus ngapain gitu kan? Ini saran nih. Ya, kalau untuk ini ya teman-teman semua yang bekerja di Jepang maupun akan bekerja di Jepang, sebenarnya dari awal saya pun pergi ke Jepang juga udah lihat, saya berangkat ke Jepang dengan posisi utuh sehat, saya pulang harus dengan posisi utuh dan sehat, karena cuman semua itu kan kita juga nggak tahu akan terjadi apa di Jepang seperti itu. Dan menurut saya ya paling utamakan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja ya, untuk teman-teman semua. Dan pastinya cari informasi sebanyak-banyaknya, kunjungin tempat-tempat komunitas Indonesia, informasi seperti ini Rumi dan ataupun komunitas-komunitas lainnya, ICC dan sebagainya, ataupun datangin teman-teman yang kiranya itu banyak informasi untuk membantu kita mencari solusi untuk permasalahan kita yang kita hadapi tersebut, seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Mas untuk sarannya hari ini. Ini ya, berani untuk speak up pada teman-teman Rumi yang mengikuti kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Sehat-sehat Mas. Ya, terima kasih Mas Reza, terima kasih atas waktunya juga untuk semua teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan pindah pada sesi selanjutnya, yaitu pemaparan dari Mr. Okawa Akihiro dari Ijure, salah satu NGO di Jepang yang sangat aktif untuk membantu memperjuangkan hak-hak pekerja migran yang berada di Jepang. Nah, dalam presentasi ini menggunakan bahasa Jepang, namun jangan khawatir, presentasinya akan diterjemahkan oleh tim Rumi, oleh Mbak Ria ya. Iya, Kak. Terjemahkan. Hai, shikashite wa Okawa-sama ni yoru puresen o kaisi itashimasu. Okawa-sama, yoroshiku onegai itashimasu. はい、改めまして、大川明宏と申します。
Pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Okawa Akihiro. 今日は日本の医療保険、病気になってしまったとき、怪我をしたとき、社会全体でどうやって支えていくのか、日本社会の制度についてお話をします。 Jadi hari ini kita akan membahas tentang ringkasan mengenai asuransi kesehatan ketika teman-teman sakit atau terluka, bagaimana bagaimana sistem kemasyarakatan yang ada di Jepang itu bisa mensupport teman-teman. Itulah yang akan dibahas hari ini. はい。じゃあ次のスライドをお願いします。はい。はい。よいしょ。ごめんなさい。はい。どこの国であっても、生活をしていくと、病気になったり、怪我をしたりすることは、当たり前のように、誰でも起きることです。Dimanapun teman-teman pergi bermigrasi ya, ada kemungkinan juga teman-teman mungkin mengalami menjadi jatuh sakit seperti itu. Jadi ada kemungkinan menjadi jatuh sakit teman-teman. そのこと、ごめんなさい。はい、どうぞ。病気や怪我をその人の責任、個人任せにしないで、社会で支えましょうとするのが社会保障と言います。Jadi kalau terjadi ketika teman-teman sakit atau sedang mengalami kecelakaan, terluka, itu jangan diserahkan kepada dianggap sebagai tanggung jawab pribadi, semuanya harus ditanggung pribadi. Tapi bagaimana masyarakat ini sistem sosial ini bisa mensupport teman-teman. Nah, itulah yang disebut dengan sistem sosial atau shakai hosho. 社会保障を運営するのは政府の責任です。Jadi tadi sistem sosial atau sistem jaminan sosial itu harusnya pemerintah lah yang punya tanggung jawab untuk mengelola sistem jaminan sosial tersebut. で、病気になった時の、にどのように保障されるか。これ、まず、医療制度について、日本、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカの違いをお話ししておきます。Jadi kita akan membahas tentang sistem kesehatan dulu ya, di Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. まず日本は働いた給料に応じてお金を払って、そのお金を国でプールして、で、病気になった人に医療サービスを提供するという社会保険という方式を使って医療を保障しています。Jadi kalau di Jepang itu berdasarkan teman-teman mendapatkan gaji seberapa, itu diambil sebagian presentasinya itu diambil berdasarkan gaji, ditampung oleh pemerintah Jepang, dan ketika ada yang sakit, disitulah pemerintah itu mengambil pengeluaran medis untuk memberikan asuransi ke teman-teman. これはドイツ、フランスも同じです。Nah, ini juga mirip dengan Jerman dan Prancis. この保険方式を取っている国は、おそらく世界中で保険方式を取っている国が一番多いんじゃないかと思います。Jadi di antara semua negara, yang paling banyak memang negara-negara itu mengadopsi sistem asuransi kesehatan ini. イギリスが日本と違うのは、全部国が医療のお金を出すという仕組みを作っています。Jadi untuk yang Inggris sendiri, pemerintah secara langsung yang berikan pelayanan kesehatan yang dibayar dari pajak. 逆にアメリカはこのような公的医療保障制度がなく、医療費は基本的に民間の保険会社の保険で賄うという仕組みをとっています。
Ini juga berbeda dengan Amerika Serikat ya. Kalau Amerika Serikat itu tidak memiliki sistem jaminan sosial atau jaminan kesehatan yang publik, tapi hanya menggunakan sistem jaminan kesehatan swasta. Hai. 保険方式は一人一人の払うお金の負担がありますが、公平に医療が受けられるというメリットがあります。 Jadi untuk jaminan kesehatan, sosial kesehatan, jaminan kesehatan ini semua orang harus membayar bagian dari untuk asuransi tersebut, namun semua orang dapat mengakses layanan kesehatan secara fair atau secara secara lebih fair seperti itu, teman-teman. Hai. アメリカのやり方だと、お金のある人は医療をかかれますが、お金がない、生活に困っている人が保険に入れず、医療にかかれないという問題が起きています。 Jadi agak berbeda dengan Amerika Serikat ya. Kalau Amerika Serikat itu kalau orang yang kaya mereka bisa mengakses jaminan kesehatan, tapi bagi orang yang agak sulit dalam kehidupannya tidak bisa mengakses layanan kesehatan tersebut. Hai. もう一つ日本の特徴をお話ししておきます。 Saya akan membahas tentang karakteristik sistem kesehatan di Jepang. Hai. 日本に住んでいる人は全員この保険に入る義務、つまり入りたい人が入るのではなくて、入らなければいけないということを法律で決めています。 Lalu kalau di Jepang sendiri itu sistem ini harus dimasuki oleh siapapun yang tinggal di Jepang. Jadi bukan opsional ya, bukan kalau bisa masuk, tapi harus dan itu dijamin tertulis dalam hukum. Hai. 国民皆保険、国民皆年金制度というふうに言われています。 Jadi kalau dalam bahasa Jepang itu Kokuminkai Hoken atau sistem asuransi kesehatan nasional atau Kainenkin Seido atau sistem pensiun. Hai. それを覚えていてください。 Jadi tolong diingat kata-katanya itu ya teman-teman. Hai. では次のスライドお願いします。 Hai. はい。で、その保険制度は日本には2つあります。 Hai, jadi kalau di dalam jaminan kesehatan itu ada dua, teman-teman. Hai. 会社で働いている人は会社で運営する健康保険に入ります。 Untuk orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan ada yang namanya Kenko Hoken atau asuransi kesehatan pekerja atau bahasa Inggrisnya itu Employees Health Insurance yang dikelola oleh perusahaan. 会社で働いている技能実習生の方もこの健康保険に入る必要があります。 Bagi pekerja magang teknik yang juga bekerja dalam perusahaan itu juga masuk ke asuransi kesehatan pekerja. Hai. この健康保険のお金は働いた人の保険料と会社が払う保険料半分ずつ、これで賄われます。 Lalu untuk yang sistem asuransi kesehatan pekerja ini dibayar oleh pekerja sendiri dan perusahaan setengah-setengah seperti itu teman-teman. Jadi sebagian-sebagian, setengah-setengah. 例えば会社の社長がこの保険のお金を節約して健康保険に入れないということは法律で許されていません。 Jadi contohnya kalau seandainya kepala perusahaannya mengatakan saya mau menghemat pengeluaran untuk asuransi sehingga saya tidak memasukkan kamu ke asuransi, itu sudah melanggar hukum. Hai. では会社で働いてない人はどうなるか。これは、お願いします。会社で働いてない人はどうするか。はい、すみません。Jadi bagaimana bagi yang tidak bekerja di perusahaan? Hai. これは地方政府が運営する国民健康保険というものに入ります。 Nah, untuk bagi orang yang tidak
masuk ke perusahaan, ada asuransi yang namanya Kokumin Kai Hoken atau asuransi kesehatan nasional atau National Health Insurance yang dikelola oleh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota. Hai. これは留学生の方が、この国民健康保険に入ることになります。 Nah, ini contohnya teman-teman pelajar internasional yang ada di Jepang itu masuknya ke asuransi kesehatan nasional. それでも保険料が払えないくらい生活に困っている方は、生活保護といって公的な扶助、全部税金で生活費を、医療費を賄うという制度で対応します。 Hai, jadi bagi masyarakat yang membutuhkan atau kesulitan ya membayar premi asuransi, ada yang namanya bantuan kesehatan publik. Nah, di bawahnya itu ada ini ya, Seikatsu Hogo namanya bahasa Jepangnya, itu artinya sistem jaminan hidup yang didanai oleh penerimaan pajak yang bisa meliputi biaya hidup dan biaya kesehatan. Hai. さ、次のスライドをお願いします。はい。さて、先ほど労働災害のお話がありました。 Jadi teman-teman tadi sudah mendengar bahwa ada pembahasan mengenai kecelakaan kerja ya. Hai. そこでも説明がありましたが、労働法は国籍や、出身にかかわらず、すべての人に、日本でいうと日本の国籍がなくても例外なく適用されます。 Jadi undang-undang dan peraturan terkait ketenagakerjaan itu tidak hanya berlaku bagi orang berkeluarga negaraan Jepang, tapi juga berlaku ke semua orang yang tinggal di Jepang tanpa pengecualian. Hai. 日本政府は1988年に日本人であると否とにかかわらず、あるいは在留資格があるかないかにかかわらず、労働法規はすべて適用になるという通知を出しています。 Jadi pemerintah Jepang sudah mengeluarkan surat pada tahun 1988 yang menjelaskan apakah teman-teman ini orang Jepang atau bukan, apakah bekerja secara ilegal atau legal, itu sama sekali tidak dipermasalahkan, semua masuk dalam perlindungan hukum yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Hai. このスライドに書いてあることは、日本で働くときにぜひ、持っていてください。 Jadi bagi teman-teman yang mau kerja di Jepang nih, boleh diambil slide yang ini dan bisa diperlihatkan dan dibawa dan diperlihatkan jika diperlukan. Hai. はい、次のスライドお願いします。はい。ごめんなさい、スライド変わってないんで、こちらですね。はい、ありがとうございます。はい。働いてる人の、保障は、さっきの健康保険以外にあと2つあります。 Tadi sudah dibahas ya bahwa ada perlindungan untuk pekerja dan tadi sudah dibahas mengenai asuransi kesehatan. Masih ada 2 lagi teman-teman. Hai. まず失業に備える雇用保険。 Pertama-tama asuransi ketenagakerjaan jika pekerja tersebut menjadi pengangguran. Hai. 失業保険って言った方が分かりやすいかもしれません。 Jadi kalau bahasa Jepangnya Shitsugyo Hoken atau asuransi pengangguran jadinya, tapi ini tadi namanya tuh Koyo Hoken atau asuransi ketenagakerjaan, tapi mau disebut asuransi pengangguran gitu. Hai. はい。この失業保険、雇用保険も会社は必ず労働者に加入させなければいけません。 Jadi untuk yang asuransi ketenagakerjaan atau yang disebut tadi asuransi pengangguran ini, perusahaan itu harus mendaftarkan pekerjanya. Hai. はい。で、もし失業してしまったら、必要の場合は、仕事を辞めてから、すぐ、ごめんなさい、ちょっと言い直します。失業手当は、
働き始めてからすぐ辞めちゃったらもらえない。少なくとも6ヶ月から12ヶ月以上働くことが義務付けられています。Baik. Jadi ini untuk asuransi ini teman-teman baru masuk bekerja tiba-tiba berhenti itu tidak langsung mendapatkan asuransi ini, asuransi pengangguran atau asuransi ketenagakerjaan ini. Minimal teman-teman itu bekerja selama 6 bulan sampai 12 bulan. Seperti itu teman-teman. で、もう一つは、失業保険をもらうときは、次の仕事探しをすることが条件となります。Jadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan tunjangan menjadi pengangguran ini, teman-teman itu harus melakukan upaya atau kegiatan mencari kerja. Itu menjadi salah satu syaratnya. はい。ですので、技能実習生の人は、次の仕事を探すことが自分の判断ではできないので、実は雇用保険に馴染まない、雇用保険の対象にはなっていない。ここが雇用保険の穴になっています。Nah, jadi untuk pekerja magang teknik, karena pekerja magang teknik kan tidak bisa melihat ini kapan harus mulai cari kerja seperti itu, maka untuk yang koyo hokeng atau asuransi ketenagakerjaan ini pekerja magang teknik menjadi keluar dari perlindungan asuransi ini seperti itu. ですので、技能実習先が何かの事情で実習が続けられなくなったときに、その技能実習生の賃金を保障する制度をしっかり作っておかないといけないはずなんですが、それができていないというのが先ほどの報告の中でもあったかと思います。Jadi sebenarnya seharusnya perusahaan yang menerima pekerja magang teknik itu harus menjamin upah dari teman-teman pekerja magang teknis. Namun seperti yang sudah kita dengarkan tadi ceritanya itu tidak dijamin seperti itu. はい。もう次が仕事中に怪我をした時の労災保険の話です。Nah, setelah itu akan dibahas tentang asuransi kecelakaan pekerja ketika ini terjadi kecelakaan kerja ya. はい。労働者が仕事をしている最中、あるいは通勤の途中に、病気、怪我をしてしまった。で、これが仕事に関係するものであると認められたときに、医療費やその損害が保障される仕組みです。Jadi untuk asuransi kecelakaan pekerja ini, ketika terjadi kecelakaan kerja selama bekerja atau saat menuju atau bepergian di perjalanan ya untuk bekerja dan diakui terkait dengan pekerjaan, maka dijamin untuk mendapatkan yang namanya tunjangan tunjangan kompensasi medis maupun ganti rugi. Hai. これも会社は必ず労災保険のお金を払わなければいけません。Dan ini perusahaan itu harus membayar uang untuk asuransi kecelakaan kerja ini. もし会社が労災保険に加入していなかったり、あるいは正社員ではなくてパートやアルバイトの場合でも、会社にはその災害を保障する、労働災害を保障する義務があります。Jadi meskipun perusahaan itu tidak memasukkan si pekerja ini di asuransi kecelakaan kerja, atau mungkin pekerja yang di-hire adalah part-timer, nah itu juga perusahaan masih memiliki kewajiban untuk membayar untuk membayar kompensasi ketika terjadi kecelakaan kerja. Hai. この労働災害保障は在留資格がない方でも対象になります。Nah, untuk yang asuransi kecelakaan kerja ini bahkan bagi orang yang tidak memiliki izin tinggal juga berhak untuk mendapatkannya. しかし先ほどのご報告でもあった通り、会社は労働災害が起きても
その手続きをしたがらない場合があります。Namun seperti pelaporan yang tadi ada juga perusahaan itu ketika terjadi kecelakaan kerja tidak mau melakukan prosedur untuk pelaporan bahwa terjadi kecelakaan kerja. Hai. これは法律違反です。Ini merupakan pelanggaran hukum. でもこの法律違反が行われるのはなぜか、ちょっとご説明をいたします。Nah, kenapa terjadi pelanggaran hukum seperti ini? Saya akan menjelaskan. Hai. 会社には労働災害が起こらないように、労働者が安全に働けるように、常日頃から努力をする義務があります。Jadi untuk perusahaan itu agar tidak terjadi kecelakaan kerja harus melakukan usaha agar tidak terjadi hal tersebut. Hai. で、その義務を、労働災害が起こるということは、その義務を怠っていると見られます。Karena perusahaan itu memiliki tanggung jawab agar berusaha melakukan suatu usaha, melakukan usaha agar tidak terjadi hal tersebut, sehingga ketika terjadi rodosaigai atau kecelakaan kerja ini, maka dianggap dia tidak berhasil atau tidak melakukan tanggung jawabnya tersebut untuk pencegahan. Hai. もし労働災害が起きてしまうと、安全配慮を怠ってたということも含めて、保険料が上がるんですね。保険料というのが会社が払う保険料。会社が払う保険料が払います。ありがとうございます。Jadi ketika diketahui bahwa perusahaan tersebut tidak memperhatikan tentang keamanan kerja, maka uang asuransi yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut jadi naik, jadi mahal seperti itu, teman-teman. Hai. それが嫌で会社は労災の手続きを嫌がるんですね。Jadi maka dari itu perusahaan itu semakin tidak ada keengganan untuk melakukan prosedur pelaporan terjadinya kecelakaan kerja. でも考えてみれば、さっきの報告にもありましたけど、エレベーターの点検を常日頃からちゃんとやっていれば、こんな事故は起こらなかったし、会社だって高い保険料を払わなくて済んだわけですよね。Hai. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di pembahasan tadi sebelumnya ya, sebelumnya, seandainya perusahaan itu melakukan pengecekan di elevatornya dan tidak perlu lagi sampai harus membayar kompensasi sakai hokenryo di sini. Tidak perlu sampai harus membayar asuransi sosial ini, asuransi masyarakat ini. Hai. 会社が安全配慮を怠った結果、一番その犠牲になるのが労働者です。すみません。もう一度お願いします。はい。会社がそのような安全配慮義務を怠った結果、一番辛い思いをするのは労働者です。Jadi karena perusahaan itu gagal ya melakukan menjaga keamanan kerja di tempat kerja tersebut, sebenarnya yang paling dirugikan adalah pekerja sendiri. Hai. そしてその労働者の中でも海外から来た移住労働者たちが一番辛い思いをすることになります。Nah, di antara pekerja tersebut yang paling menderita, yang paling rentan itu adalah yang disebut tadi Pak Okawa adalah iju rodosha atau pekerja migran, teman-teman. Hai. 私たちは今日のように日本で働く、あるいは働きたいと考えている人たちが労働の権利について学び、そして時には会社に物を言い、仲間の問題を解決していくことはとても大切なことだと思っています。Jadi seperti yang kita lakukan hari ini,
kita sudah kedatangan orang-orang yang sudah teman-teman yang mau belajar atau mau bekerja di Jepang atau sedang bekerja di Jepang, sehingga perasaan untuk ingin belajar tentang sistem yang ada di Jepang sendiri, dan perasaan ingin melindungi teman-teman teman-teman sesama pekerja migran itu, bagi beliau itu dianggap sangat penting. Hai. じゃあ、すみません。次、9番のスライドまでちょっと飛んでいただけますか。次の、はい。時間の都合でちょっと割愛しはい、ます。こちらで。はい、これで、はい。はい、わかりました。はい。再びですね、ちょっと医療の話に戻ります。はい、jadi saya akan kembali lagi membahas tentang asuransi kesehatan. はい。日本に来た方が、健康保険を使って病院にかかるときに、いくつか壁があります。Nah, ketika teman-teman ingin mengakses asuransi kesehatan ini, ada beberapa tantangan atau dinding yang dihadapi oleh teman-teman pekerja migran. Hai. 中には、病気にもなってないのになんでお金払うんですかっていうふうにおっしゃる方もいます。Jadi ada yang mengatakan kenapa saya tidak sakit tapi harus membayar juga waktu pemeriksaan. Hai. でも日本はそうやって全員の人からお金を集めて困った時にいつでも受けられるようにするという仕組みを整えています。Jadi sistem di Jepang itu semua orang membayar walaupun sakit atau tidak sakit ya. Namun ketika terjadi sesuatu selalu siap siaga untuk menjamin kesehatan, menjamin dan memberikan layanan kesehatan. Seperti itu sistem di Jepang. Hai. そういう説明を私たちも海外から働きに来る方にきちんとしなければいけませんね。Jadi bagi Jepang juga harus memberikan penjelasan nih kepada yang akan datang ke Jepang bahwa seperti itulah sistem di Jepang. Hai. あともう一つは日本の、病院で払う医療費はどういう治療をしたかによってお値段が変わります。Jadi kalau melakukan pengecekan kesehatan atau pergi ke dokter, teman-teman, itu berdasarkan caranya itu beda-beda lagi biayanya, berdasarkan cara pengobatannya. Hai. はい。で、要はいくらかかるかわからないので、治療が全部終わってから今日はいくらですと教えてもらう仕組みになってます。Jadi perawatannya selesai dulu, baru bisa diketahui bahwa berapa biaya pengobatan atau perawatannya, seperti itu teman-teman. それで病院に行くのが心配でなかなか行かないっていう方もいらっしゃるようです。Maka dari itu ada juga orang yang menganggap, oh saya tidak mau pergi ke rumah sakit karena belum tentu tahu ini biayanya berapa, seperti itu. Hai. でもう一つは言葉の壁です。Lalu ada juga tantangan atau dinding bahasa. Hai. 医療機関の情報はほとんどが日本語です。Mengenai informasi institusi medis atau rumah sakit itu kebanyakan pakai bahasa Jepang. Hai. どこの病院に行ったらいいんだろうってことが日本語がわからない方にとってはとても探すのが難しいです。Jadi karena semuanya pakai bahasa Jepang, bagi teman-teman yang belum bisa mencari atau mencari tahu dalam bahasa Jepang itu akan menjadi sulit. Hai. もう一つはお医者さんや看護師さんの話、これも日本語です。Lalu mengenai penjelasan dokter dan perawat dan lainnya itu semuanya pakai bahasa Jepang. Hai. 治療の説明がわからないくて困る方もたくさんいます。Jadi banyak juga yang merasa kesulitan karena tidak bisa mengerti bahasa medis. Hai. 最近は少しずつですが、医療の通訳を用意する病院も出てきました。Ini baru akhir-akhir ini, tapi ada juga sekarang bermunculan rumah sakit yang menyediakan penerjemah medis.
でもまだまだ少数です。 Tapi masih sangat-sangat sedikit. いつもいるとは限りません。 Belum tentu selalu ada. 私は日本の病院にもいつでもどこでも誰でも利用できる医療通訳の制度を作るべきだというふうに考えています。 Bagi Bapak Okawa, beliau berpendapat bahwa semua juru bahasa medis itu harusnya dapat digunakan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. 医療通訳を派遣する事業を行っている NPO 法人もいくつかあります。 Ada juga beberapa lembaga NPO yang memberikan layanan juru bahasa medis. はい。では次のスライドお願いします。はい。はい。日本の外国人移住労働者受け入れにはいくつも問題があります。 Ada beberapa masalah dalam penerimaan pekerja migran ke Jepang. 働きに来れば病気にもなるし、家族もできる。でも日本の外国人労働者受け入れ政策はそれを全くと言っていいほど考えていません。 Jadi kalau orang-orang datang bermigrasi ke suatu tempat, ada kalanya jadi sakit, ada kalanya ingin membangun keluarga, membentuk keluarga, tapi sistem penerimaan migran ke Jepang itu tidak sama sekali memikirkan mengenai hal tersebut. 働ける人だけ入れる。働けなくなったら帰ってくださいと、そういう姿勢です。 Jadi posisinya itu kalau bisa kerja silahkan datang, tapi kalau sudah tidak bisa kerja silahkan pulang atau jangan datang. もう一つは、日本に来て生活をしていれば、さまざまな事情で働き先が変わったり、仕事の中身が変わったりすることがあります。 Jadi karena mungkin dengan adanya satu dan lain hal, ada kemungkinan mungkin pekerjaannya, tempat kerjanya berganti atau konten job desk-nya berganti, itu juga ada kemungkinan terjadi untuk pekerja migran. でも、ごめんなさい、そうですね。それでも、日本の在留資格、ワーキングビザの制度は、そういう暮らしの変化を全く配慮しない、非常に狭い仕組みになっています。 Jadi, namun walaupun ada perubahan-perubahan seperti itu untuk pekerja, namun sistem Zairushigaku atau sistem izin tinggal yang ada di Jepang itu sama sekali tidak memperhatikan hal tersebut dan mobilisasinya menjadi sangat sempit. その結果、在留資格を失う人たちが出てきてしまいます。 Jadi ada juga orang-orang yang kehilangan izin tinggalnya karena adanya perubahan-perubahan seperti itu. もう一つの問題は、日本で働いている外国籍の方のうち、実は3分の1が就労を目的としない技能実習生や留学生、こういった人たちで占められています。 Jadi di antara tenaga kerja sebenarnya yang ada di Jepang itu sepertiganya merupakan orang-orang dari pekerja magang teknik atau kenshusei atau ginojishusei dan pelajar internasional atau mahasiswa internasional ryugaku. 日本社会は技能実習生や留学生の働きによって経済が支えられているんですね。
Hai, jadi tadi dua izin tinggal itu bukan untuk bekerja ya sebenarnya kalau di Jepang. Nah, sebenarnya ekonominya Jepang itu sangat ditopang oleh kedua pekerja dengan izin tinggal seperti ini. Hai. この人たちを大変粗末に扱っているのが今の日本の入国管理政策です。Dan yang membuat orang-orang ini, kategori-kategori migran ini menjadi rentan itu adalah hasil dari kebijakan migrasi Jepang. Hai. じゃあ最後のスライドお願いします。はい、お願いします。日本の、これからの課題として3つ挙げておきました。今日はあまり詳しく説明しなかったんですが、在留資格が得られなくて、病院にすらかかれず、本当に苦しい生活している人たちが日本の中にはたくさんいます。Jadi beliau akan membahas 3 poin lagi. Tadi sebelumnya agak tidak dibahas secara detail bahwa sebenarnya di Jepang itu ada orang-orang yang tidak memiliki izin tinggal dan akhirnya tidak dapat mengakses untuk layanan kesehatan. Hai. 在留資格ではなくて、今ここにいる人たちの医療保障制度を作るという制度にしていく必要があると考えています。Jadi beliau berpikir bahwa sistem jaminan kesehatan ini jangan bertumpu kepada izin tinggal, tapi lebih ke siapa yang tinggal sekarang di Jepang, bukan dari izin tinggalnya. Hai. あと、国内における公的な医療通訳制度の整備も必要だと思います。Lalu beliau juga berpikir bahwa itu sistem interpretasi medis yang bersifat publik itu juga sangat perlu di Jepang. それがあれば安心して医療にかかり、早く病気を治すことができます。Seandainya ada sistem seperti itu, jika ada pekerja migran yang migran yang sakit, bisa segera pergi ke rumah sakit dan menerima perawatan. Hai. あと、中には、日本で働いていて、いずれ自分の国へ帰っていかれる方もいらっしゃると思います。Di antara orang-orang yang ada di Jepang itu ada juga yang bekerja di Jepang tapi kemudian akan kembali ke negara masing-masing. Hai. 日本で受けた治療が国へ帰っても受けられるように、それぞれの国同士で医療の情報であるとか、連携関係をですね、作っていく必要もあるのかなというふうに考えています。Jadi kalaupun ada orang yang mau kembali ke negara asalnya, tetap harus dibuatkan sistem kolaborasi dengan negara tersebut sehingga di negara di mana orang tersebut pindah atau pulang kembali itu tetap ada sistem jaminan kesehatan yang bisa mereka akses. Jadi beliau berharap ada pembangunan sistem kolaborasi untuk sistem medis ini. Hai. 私がお話ししたいことは以上です。最後まで聞いていただきありがとうございました。Yang saya ingin bahas hari ini sudah cukup. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Ria. Okawa-sama, domo arigatou gozaimasu. Baik. Bagaimana teman-teman? Kita sudah mendapatkan banyak hal ya tentang asuransi ketenagakerjaan, asuransi kesehatan yang telah disampaikan oleh Okawa Sensei hari ini. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita akan kita akan masuk ke sesi diskusi. Sesi diskusi ini seperti sesi-sesi yang selanjutnya sebelumnya kita lakukan. Sesi ini kita akan bagi sebanyak 4 grup dan akan dilakukan di breakout room ya, akan dilakukan di breakout room.
dengan pertanyaan diskusi. Tunggu, saya share dulu. Baik, kita sudah mendengarkan, bukan mendengarkan ya. Tadi sih kita sudah mendengarkan presentasi. Sekarang kita sudah ini apa? Berdiskusi ya di grup kita masing-masing. Boleh dong kita mendengarkan hasil diskusi yang ada di 4 room yang tadi. Yang pertama itu bagaimana di roomnya Mbak Fitria mungkin? Mbak Fitria? Asik banget nih di room saya ngomong semua, Mas. Mantap. Gimana Mbak? Ada Mantap. yang bagaimana hasil diskusinya? Diskusi kita tadi cukup banyak ya sebenarnya, ada beberapa pertanyaan juga yang dirangkum seperti apakah kalau misalnya perjalanan menuju atau pulang dari tempat kerja itu juga dapat asuransi nih, seperti itu misalnya terjadi kecelakaan, itu ada pertanyaan seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan mengenai misalnya apakah biaya perawatan itu ditanggung 100%, seperti itu. Muncul percakapan seperti itu juga tadi. Kemudian untuk percakapan secara keseluruhan, haruskah saya tunjuk seseorang untuk bicara? Jangan saya dong yang ngomong ya kan ya. Ayo Pak Budi. Ngomong dong. Terima kasih waktu yang diberikan ya. Ini saya mewakili teman-teman. Jadi kalau kita bicara seharusnya, itu ya seharusnya ditanggung 100% ya sama Rosai Hokeng ya, Kaisaka. Jadi harus dibayar ya. Kemudian kalaupun libur atau cuti 2 bulan untuk sembuh total kemudian bisa bekerja, ya paling enggak Kihong Kyuryo, upah minimal, upah dasar itu seharusnya dibayarkan. Itu pendapat saya. Namun realita terutama di level Jusokigyo atau UMKM itu mungkin saja tidak dibayarkan untuk menekan biaya produksi yang meliputi umpamanya mesin, dan material itu ya. Jadi supaya untungnya besar ya harus tidak dibayar ya, apa yang Rosai Hokeng itu yang dari saya pribadi ya. Terutama mungkin juga perlu penyuluhan ya untuk di level LPK ya, jadi anak-anak yang sebelum berangkat ke Jepang itu harus tahu tentang hukum perundang-undangan ketenaga kerjaan di Jepang itu yang seharusnya bagaimana gitu. Nah itu kan supaya tahu gitu ya. Jadi mungkin kalau LPK itu kan di sana kan dihimpun oleh KUMI-AI ya, jadi mungkin harus ada kesadaran masif yang dibangun bahwa para pekerja migran itu dilindungi oleh perundang-undangan Jepang di Jepang itu sendiri begitu. Itu pendapat saya pribadi. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Pak Agus. Wah, menarik sekali ya. Jadi memang sebelum pekerja migran ini berangkat ke Jepang, itu memang sudah harus ada wadah atau mendapatkan sosialisasi tentang aturan-aturan dasar ketenaga kerjaan, khususnya mengetahui undang-undang yang undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang asuransi kesehatan di negara tujuan migrasi ya, seperti itu. Nah, bagaimana di ruangan Mbak Yusi? Di ruangan Mbak Yusi seperti apa diskusinya tadi? Silakan Mbak. Saya dan Mbak Yusi satu ruangan, Mas Reza. Oh, satu ruangan ya. Sorry. Oke. Bagaimana dengan Mbak Ode? Di ruangan Mbak Ode seperti apa? Kedengeran ya saya? Iya, salah. Saya tadi di mute. Ya, jadi kalau di ruangan kami kebetulan sangat beruntung karena ada Mas Darussalam yang menjadi pembicara kita hari ini. Jadi banyak mendapat input atau masukan langsung dari pengalaman beliau gitu kan. Jadi
kalau dari kami tadi ada beberapa kesimpulan sebetulnya yang jadi kita sebenarnya sih lebih ke menyimpul, ada masukan dari ada input dari Mas Darussalam terus kita menyimpulkan gitu jadinya ya. Kira-kira siapa nih ya saya bisa minta tolong untuk memberi kesimpulan, Mas Hadian kira-kira bisa meng-on-kan mic-nya nggak untuk tadi menjelaskan gitu kira-kira apa yang sudah kita sempat dengar dari Mas Darussalam sebelumnya. Bagaimana? Bisa nggak? Atau Mas Teguh kali ya yang tadi sempat nyalain mic-nya, gimana Mas Teguh? Sorry ya, ini kok saya jadi main nembak ini. Iya Mbak, terima kasih. Sebenarnya apa namanya, mungkin kita tadi belum sempat ngobrol banyak, cuman tadi saya sempat apa ya, ada pertanyaan saya karena kan saya punya teman yang pernah magang gitu. Nah, katanya kalau gigi itu tidak tercover asuransi. Nah, itu tuh sebenarnya ke depan tuh bisa di cover semua atau enggak. Nah, terus tadi juga dapat cerita dari Mas Darussalam juga katanya memanfaatkan waktu tersebut untuk apa namanya, ketika setelah mengalami kecelakaan itu karena ada waktu senggang, jadi digunakan untuk memanfaatkan kesempatan untuk bisa apa sih, merawat Perawatan. gitu, perawatan giginya. Jadi kurang lebih sekitar itu sih Mbak. Maaf. Iya. Detailnya maaf. Kita sempat Baik. soal yang itu ya. Baik Mbak Ode, terima kasih banyak. Nah, yang terakhir mungkin di room saya sendiri nih. Nah, di room saya sendiri tadi alhamdulillah diskusinya cukup menarik ya. Dan kebetulan ada Pak Santoso ya. Pak Santoso tadi beliau pekerja juga di Jepang, di kota Kyoto kalau nggak salah, tadi di kota Kyoto. Dan beliau bekerja dan alhamdulillah Pak Santoso ini mendapatkan informasi ya tentang asuransi ketenagaan kerja, asuransi kesehatan sebelum dia berangkat ke Jepang. Nah, setelah bekerja di Jepang, beliau juga mendapatkan sosialisasi tentang hal tersebut, sama gitu. Nah, untuk itu boleh nggak saya menunjuk Pak Santosa untuk Pak Santosa untuk bercerita tentang hasil diskusi kita tadi, Pak. Silahkan Pak Santosa. Mohon maaf Mas, suaranya lagi nggak bersahabat ini. Kayaknya kenceng banget nih. Mohon untuk Mas Reja aja untuk menyampaikannya. Baik Pak, makasih banyak. Nah tadi, baik Pak. Nah tadi diskusi kita itu ada satu case yang kita bahas di room adalah ketika dalam perjalanan menuju ke tempat kerja. Nah di dalam perjalanan menuju ke tempat kerja kita singgah ke kombini atau singgah ke ke ATM misalnya seperti itu. Nah, apakah dalam perjalanan tersebut karena kita singgah menuju ke tempat kerja dan terjadi kecelakaan kerja, apakah kita bisa mengklaim asuransi kecelakaan kerja? Itu tadi sempat kita bicarakan di room kita. Dan hasil jawabannya adalah mungkin tidak bisa diklaim asuransi kecelakaan kerjanya ketika tujuan kita berangkat itu bukan ke perusahaan, meskipun niat kita menuju ke perusahaan, tapi kita tinggal dulu, seperti itu tadi diskusi kita di room kita. Nah, oke, sepertinya masih udah nggak ada lagi ya yang roomnya sudah semuanya ya. Saya kalau nggak salah tadi juga sama Mbak Anastasia, Mbak Ria. Nah, baik. Kalau gitu kita sudah mendengarkan presentasi dari grup masing-masing. Boleh saya meminta
feedback dari Mas Darussalam dan juga tentu saja dari Okawa-san. Hai, Okawa-san, 先ほどのプレゼンからOkawa-sanとDarussalam様からのコメント3分ほどいただきたいと思います。まず、Okawa様、よろしくお願いします。はい。今日はありがとうございました。はい。グループセッションも、私言葉は全然わからないんですけども、皆さんのお声と様子を聞いて、なんとなく気持ちがつながった気がして、とっても楽しかったです。はい、それで、そうか、役所すみません。Mas. Jadi tadi terima kasih banyak semuanya. Tadi Bapak Okawa-san juga singgah ke beberapa breakout room dan melihat diskusinya yang ada dibicarakan teman-teman dan merasakan terhubung hatinya dengan teman-teman walaupun tidak mengerti bahasanya seperti itu. Hai. はい。それで今回なんかテーマになっていた、労災で仕事中に指を切っちゃった。2週間入院して2ヶ月お休みしたと。何が労災保険で賄えるかという問いかけがありました。Jadi tadi pertanyaannya ada contoh kasus, jadi jarinya itu terpotong, lalu harus masuk rumah sakit selama 2 minggu dan harus libur bekerja selama 2 bulan. Nah, kira-kira manfaat apa yang bisa didapatkan dari asuransi kecelakaan kerja? Hai. まず治療費は療養給付といって入院している2ヶ月間、そしてごめんなさい、入院している2週間、そしてその後外来で通いで治療する費用も基本的には全部労働災害で賄います。Jadi ada tunjangan medis pertama-tama ya teman-teman, tunjangan medis ini bisa memenuhi kebutuhan untuk yang 2 minggu perawatan di rumah sakit dan pengobatan perawatannya. Hai. この場合、労働者が健康保険に入っていたとして。ちょっとごめんなさい。Riaさん、mungkin ini agak ada sedikit keliru. Jadi 2 minggu opname dan sesudah selesai opname kalau dirawat itu selama perawatan itu semua akan ditanggung oleh asuransi kecelakaan. Ya, jadi bukan 2 minggu opname dan sesudahnya pun ada perawatan itu semua akan ditanggung oleh asuransi kecelakaan kerja. Baik, terima kasih banyak Sensei. Jadi seperti yang Sensei sampaikan tadi, ketika 2 minggu opname masuk rumah sakit dan perawatan yang setelahnya itu pun akan mendapatkan ini akan di cover oleh Rosai Hoken atau asuransi kecelakaan kerja ini. Hai. この場合、労働者が健康保険に入っていても、健康保険は使わずに全部労災で賄います。Jadi ketika pekerja itu walaupun masuk contohnya Kenko Hoken atau asuransi pekerja, tidak perlu memakai asuransi kesehatan pekerja, tapi tetap bisa langsung memakai Rosai Hoken atau asuransi kecelakaan kerja ini. Hai. 時々労働者の健康保険を使わせて3割のお金を自己負担させようとする企業雇い主がいますけど、これは違法です。健康保険ですね。国民健康保険の方ですか？会社の健康保険。会社の方だ。両方、社会保険でも、そうなんですけど、国民健康保険でも、とにかく健康保険で3割負担させてはいけないっていうこと。Jadi yang dimaksud tadi Bapak Okawa di sini bahwa ada kalanya bahwa perusahaan itu berusaha membuat pekerja ini untuk menanggung 30% tanggungan pembayaran perawatan ini kalau seandainya disuruh memakai asuransi kesehatan pekerja ataupun asuransi kesehatan nasional yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Okawa. Nah ini ada yang berusaha membuat si pekerja ini untuk membayar yang 30%-nya ini. Nah itu juga tidak boleh teman-teman. Hai.
あと、いつまで治療してくれるかなんですが、基本的には治るまでです。Nah, ini pertanyaan mengenai sampai kapan bisa mendapatkan perawatan. Nah, ini sampai sembuh, kata Bapak Okawa. Hai. でも、指を切断しちゃったりすると、治るっていうことはあまりないですよね。Nah, kalau seandainya jarinya itu terpotong, itu kan tidak mungkin akan sembuh seperti itu ya, teman-teman. Hai. そうすると、お医者さんがこれ以上治療しても変わらないよという診断をすると、そこで労災の医療費の給付は終わりになります。Nah, nanti dokter itu akan memberikan suatu pernyataan bahwa ini kalaupun diobati maka tidak akan sembuh, maka itu sudah berhenti sampai di situ perawatannya. Hai. これも時々会社がもういいだろう、もう治っただろうと言って早く終わらせようとする圧力をかける、雇用主もいますが、納得がいくまでお医者さんと相談をして最適の治療を受けるようにする必要があります。Jadi kadang-kadang ada perusahaan yang memberikan tekanan kepada pekerja, oh ini sudah sembuh kan, udah sembuh loh yang ini. Nah itu ada kebutuhan harusnya teman-teman juga itu lebih ke menerima perawatan sampai betul-betul teman-teman dan dokternya merasa ini sudah selesai perawatannya, sudah sembuh, baru diselesaikan perawatannya. Tapi jangan jangan terbawa oleh tekanan perusahaan yang mengatakan oh ini sudah harusnya sembuh, seperti itu. Jangan didengarkan. Hai. はい。ごめんなさい。ちょこっとだけ追加で入らせてください。ini yang mungkin terjadi di dalam kasus Mas Darussalam. Jadi kalau Mas Darussalam kan ini waktu ke rumah sakit selalu didampingi oleh syacho atau perusahaannya. Berarti perusahaan yang selalu mengontrol atau memantau perawatannya sejauh mana perawatannya dan tidak bebas Mas Darussalam konsultasi dengan dokter. 今おっしゃったことがまさにダルサラムさんに起きたことで、ダルサラムさん病院に行くときに必ず社長がついてきたんですね。でも絶対なんとか社長なしで病院に行ってもらって、医者と自由に話せる環境を整えたかったんですけれども、必ず社長がついてくるって言って、もう聞く耳を持ってくれなかったので、ちょっとそれを今追加させていただきました。ありがとうございました。ね、負けずに頑張らないとね、いけませんね。Jadi jangan sampai kalah ya, harus semangat ya. はい。はい。それともう一つ、お休みの間の生活費です。でこれはですね、労働災害に、どこだっけ、ちょっと待ってくださいね。そうね、休業保障給付といって、お休みの間の給料の分、全部ではないんですけど、約80% ぐらいを、労災の方で払ってくれます。Nah, ini mengenai biaya hidup selama diliburkan. Tadi ada pertanyaan terakhir tentang diliburkan ya, harus libur. Nah, itu ada namanya asuransi ada jaminan libur atau jaminan cuti di mana teman-teman bisa mendapatkan gaji walaupun tidak semuanya, sekitaran 80% itu dari Rosai Hokkien atau dari asuransi kecelakaan kerja. Hai. ですから、この方は2ヶ月間お休みをしたとすれば、2ヶ月間の給料が労災で出ることになります。Jadi seperti kasus yang tadi kita angkat ya, 2 bulan harus libur, maka 2 bulan gaji ini yang perlu mendapatkan Kyugyo Hosho yang tadi ini, jaminan cuti atau jaminan libur. Hai. しかし、この給料は予定の給料日には出ません。Hanya saja untuk pembayaran dari Rosai Hokkien atau asuransi kecelakaan kerja ini tidak
ada kalanya juga tidak sesuai dengan hari di mana teman-teman menerima gaji. Hai. はい。先ほどの報告にもありましたけど、その間の生活費に困ってしまう方はたくさんいます。Jadi seperti ada pembahasan yang tadi, ada juga orang-orang yang akhirnya ada apa ya, agak mengalami masalah dengan biaya hidup seperti itu, teman-teman. もう一つの問題は、この休業保障のお金を会社が代わりで受け取ろうとしたがる会社がいます。 Lalu ada juga kasus di mana suatu perusahaan itu mau menggantikan pekerja dalam menerima kyugyo hosho atau jaminan cuti ini, uang jaminan cuti ini. Hai. 会社が全部労働者に渡してくれればいいんですが、時々いろんな理由をつけて、家賃だとか会社での損失があったから弁償してもらうとか言って、このお金を横から抜き取ってしまう会社も時々あります。 Kalau seandainya digantikan oleh perusahaan untuk mengambil uang dari jaminan cuti ini, bagus kalau seandainya perusahaan itu tetap ngasih secara utuh ke pekerja, tapi ada kalanya ada yang nakal itu berusaha mengambil dari samping uang jaminan cuti ini untuk menopang biaya hidup menopang biaya hidup pekerja. Contohnya dengan alasan untuk pembayaran uang apartemen atau ada kerusakan itu yang katanya perlu diganti. Nah, itu ada kejadian seperti itu. Hai. 先ほどの説明で労働災害とか健康保険はその人の権利だというお話をしました。でもその権利がなかなか一人では守れない。その時に力になってくれるのが弁護士や労働組合です。 Nah, tadi sudah ada pembahasan mengenai asuransi ketenagakerjaan, asuransi kesehatan. Nah, itu semuanya merupakan hak untuk pekerja migran juga, walaupun tidak berkeluarga negara Jepang ya. Tapi harusnya sudah terjamin seperti itu. Tapi ketika hal itu ada kalanya hak-hak tersebut tidak bisa dilindungi oleh satu orang saja, oleh diri kita secara individu. Maka dari itu bisa meminta bantuan contohnya ke pengacara atau serikat pekerja, teman-teman. Hai. 一人で悩まないで、あるいは仲間に相談をして、あるいは相談された仲間の皆さんはその助けてという声を受け止めて、弁護士さんや労働組合につないであげてください。 Jadi kalau ada masalah seperti ini jangan ditanggung sendiri saja, bicara dengan teman, dan kalaupun ada mungkin temannya bicara, coba bicarakan, dan kalaupun mendengarkan ada sodang atau cerita dari teman mengenai kejadian seperti itu, silahkan hubungi lawyer atau pengacara dan serikat pekerja, teman-teman. 今日の集まりもそういう助け合いのネットワークを作ることに役立てばいいなと思います。 Dan untuk pertemuan kali ini pun beliau berharap bahwa ini bisa menjadi tempat untuk saling tolong-menolong, jadi network untuk saling tolong-menolong antar sesama kita. Hai. はい、はい、以上です。Cukup dari beliau. はい、どうもありがとうございます。Arigatou gozaimashita. はい、selanjutnya Mas Darussalam, kita boleh minta tanggapan bagaimana sesi workshop tadi. Silakan Mas Darussalam. Mas Darussalam. Iya, iya Mas. Nah, silakan Mas. Ada tanggapan nggak tentang workshop kita tadi? Ada input atau masukan gitu? Iya Mas. Jadi untuk seperti yang disampaikan dari siapa ini?
Okawa Akiro Sensei. Okawa Sensei ya, itu sangat membantu sekali. Banyak apa yang harus kita lakukan setelah terjadi kecelakaan ini ya. Jadi sangat membantu sekali untuk acara hari ini, dan sangat yang disampaikan itu benar seperti yang saya alami. Jadi memang kita dapat dari asuransi itu pelayanan selama saya tidak bekerja itu pun sampai sekarang ada, dan untuk selanjutnya itu yang belum ini ya. Cuman saya juga udah ada konsultasi dengan Sensei juga ya, untuk masalah saya untuk kedepannya itu apapun yang saya dapat dari rumah sakit ataupun yang disampaikan dari perusahaan, dari Sacho ataupun orang perusahaan, sampai saat ini saya selalu sodang ataupun saya sampaikan ke Sensei yang bisa dipercaya seperti itulah ya, untuk saya mencari informasi ataupun harusnya apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya seperti itu, Mas. Baik. Terima kasih banyak Mas Darussalam. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, kelihatan nggak screen Mas saya? Reza, ada pertanyaan. Oh iya. Oh ada pertanyaannya. Oh iya, Mas Darussalam ada pertanyaan nih. Apakah Mas Darussalam tahu tentang asuransi kecelakaan kerja sebelum berangkat ke Jepang? Untuk dasarnya aja, belum ke Jepang pernah belajar juga ya. Waktu dulu kebetulan saya sebelum saya berangkat dengan IM Japan ya. Jadi di situ juga dijelaskan untuk sedikit asuransi seperti yang disampaikan tadi, apakah kita kalau berangkat ke kerja itu bisa diklaim asuransi kerja dan sebagainya. Seperti itu pun saya tahu sebenarnya. Cuman untuk yang detail waktu terjadi setelah saya terjadi musibah ini ya, itu pastinya dengan keterbatasan saya bahasa satu, yang kedua informasi juga masalah hukum, apalagi ya itu sangat membutuhkan dari pihak lain seperti Sensei ataupun pengacara seperti itu ya. Itu sangat dibutuhkan, karena walau bagaimanapun tetap komaru itu pasti ada di orang yang mengalami musibah tersebut, di mana asuransi biaya ini nanti pengobatan biaya gimana. Apalagi untuk saya yang di Jepang kebetulan waktu itu ada keluarga seperti itu, gimana hidup keluarga saya dan sebagainya seperti itu, dan butuh sekali dari pihak kita mencari informasi dari Sensei ataupun pengacara seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Darussalam. Nah, untuk informasi untuk kegiatan selanjutnya, ini saya share dulu informasinya. Nah, kelihatan nggak yang saya share? Kelihatan ya Mbak Arya? Oke. Kelihatan Mas. Nah, kurang besar Mas, mungkin bisa diperbesar lagi. Oke. Jelas. Oke, untuk kegiatan kita, ini kan kegiatan Migran Bicara 1. Kegiatan Migran Bicara 2 akan kita laksanakan pada bulan November juga, pada tanggal 26 November, di jam yang sama dengan tema hukum ketenagakerjaan yang perlu diketahui terkait masalah kontrak kerja, perhitungan gaji, dan jam kerja. Itu akan dilaksanakan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan ini, silahkan follow akun Rumi yang ada di Instagram atau masuk melalui lewat Facebook, atau mungkin nanti setelah kegiatan ini berakhir, nanti kita akan mengirimkan email kepada seluruh peserta yang telah mendaftar hari ini ke emailnya tentang informasi kegiatan Migran Bicara yang kedua.